Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di kesempatan ini saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep jaringan komputer. Dikarenakan ini adalah mata kuliah pengantar, jadi tentu saja di materi tentang konsep jaringan komputer ini tidak terlalu mendalam, hanya dasar-dasarnya saja, sebab nanti di semester 4 ya, semester 4 kalau tidak salah, Anda akan mempelajari lebih jauh, lebih dalam tentang jaringan komputer ini. Oke, pertama kita masuk di sejarah jaringan komputer dulu. Oke, jadi kalau kita melihat ya, jaringan komputer itu adalah media yang dipakai untuk berkomunikasi, melakukan komunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi di sini fokusnya adalah masalah bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Nah, di awal-awal ketika orang melakukan komunikasi ya, itu sangat tergantung kepada jalan rute yang ada atau yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain, antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, antar satu negara, atau bahkan antar benua. Setelah itu muncul teknologi pertama yang bisa mempermudah proses komunikasi tersebut, yaitu melalui sebuah teknologi yang namanya jaringan telegraf ya. Kemudian muncul teknologi telepon, di mana proses pengiriman pesan dilakukan dengan menggunakan kabel telepon. Kemudian selanjutnya ada muncul gelombang radio elektromagnetik yang penggunanya berlangsung sampai sekarang ini. Kemudian dari munculnya teknologi gelombang elektromagnetik ini, muncul pula radio komersial untuk menyampaikan berita-berita, dan itu juga masih dipakai sampai saat ini. Kemudian di tahun 1931 televisi pertama menyiarkan siarannya dengan cara broadcast. Broadcast itu berarti ada satu titik memancarkan ke seluruh arah dan diterima oleh alat yang khusus bisa menerjemahkan sinyal-sinyal yang dipancarkan tadi. Nah, dari televisi ini maka dunia seakan-akan menjadi lebih kecil karena orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi secara visual ya, apa yang terjadi di tempat lain. Berbeda kalau radio hanya berupa narasi ya, untuk bisa menggambarkan apa yang terjadi di suatu tempat. Tetapi dengan adanya televisi, maka secara visual orang bisa menyaksikan apa yang terjadi di suatu tempat ya, dan disaksikan oleh orang di tempat lain. Baik, kemudian selanjutnya dalam model komunikasi tadi ya, sistem telekomunikasi, jadi sistem komunikasi jarak jauh ya, telekomunikasi, ada dua kata, tele dan komunikasi. Tele itu jarak jauh, dan komunikasi itu berarti telekomunikasi, sistem komunikasi secara jarak jauh. Nah, dalam sistem telekomunikasi ini informasi yang disampaikan dikirim melalui sinyal. Nah, sinyal di dalam sistem telekomunikasi ada dua jenis ya.
ada sinyal digital dan sinyal analog. Ini mungkin urutannya terbalik dari sisi penggunaannya atau dari sisi kemunculannya. Sebab yang pertama kali banyak digunakan adalah sinyal analog, baru kemudian sinyal digital. Oleh karena itu kita mulai jelaskan dari sinyal analog terlebih dahulu. Apa itu sinyal analog ya? Jadi sinyal analog adalah sinyal yang terus menerus, sinyal yang berkesinambungan. Jadi kalau misalnya dulu Anda pernah melihat sebuah gelombang seperti ini ya, gambar seperti ini, nah ini adalah sinyal analog secara terus menerus, tidak ada putus-putusnya, sinyal kontinu ya, itu adalah sinyal analog. Jadi sinyal ini dibangkitkan, dikirimkan secara terus menerus dengan variasi kekuatan atau variasi amplitudo dan kualitas frekuensi ya. Misalnya bisa dalam bentuk suara ya, saya berbicara ini itu menghasilkan sinyal analog. Kemudian cahaya dipancarkan itu dari matahari misalnya, suhu, itu semua sinyal analog kan dia berubah secara kontinu. Kemudian data analog ini dikirimkan dalam bentuk yang berkelanjutan, dalam bentuk sinyal elektrik, diubah dalam bentuk gelombang dan sebagainya. Nah, itu awal mulanya. Dari sini nanti muncul berbagai jenis gelombang radio. Misalnya kalau memakai radio monitor, ada namanya sinyal FM, frequency modulation, ada sinyal AM, amplitudo modulation. Kita tidak perlu terlalu bahas di sana, sebab nanti kita akan fokus atau selama proses pembelajaran kita di informatika ya, kita mungkin akan lebih banyak ke sinyal digital. Tetapi ya tetap kita harus tahu bahwa ada namanya sinyal analog yang merupakan teknologi awal di dalam pengiriman sinyal. Kemudian sinyal digital, kalau tadi di sinyal analog sinyalnya berupa sinyal kontinu atau terus menerus, nah sinyal digital itu sinyal yang ada atau tidak ada ya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul, atau muncul terus tiba-tiba tidak ada. Nah, konsep ini dikenal dengan konsep digital ya, yang diwakili nanti oleh keadaan 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu tidak ada sinyal ya, boleh dikatakan seperti itu. Kalau 1 itu ada sinyal. Sehingga kalau kita mau gambarkan, misalnya saya gambarkan di sini. Tadi saya gambarkan kalau sinyal analog itu bentuknya seperti ini ya. Ini ya, seperti ini misalnya, jadi terus menerus. Maka sinyal digital itu seperti ini ya. Ini ada, kadang-kadang di sini 0, tidak ada sinyal ya. Kemudian ada lagi ya, mungkin ada terus sampai beberapa saat baru hilang lagi, tidak ada. Nah, ini adalah digital. Ini diwakili oleh kode 1, ini 0, kemudian di sini 1, mungkin di sini 1 sebanyak 3 kali ya, karena kita harus lihat berapa lebar dari sinyal tersebut ya. Oke. Nah, adapun bagaimana tentang sinyal digital ini nanti atau biasanya dipelajari di mata kuliah komunikasi data. Jadi untuk sinyal digital itu dikirimkan dalam dua buah bentuk ya, di mana setiap bentuk mewakili atau dua bentuk itu mewakili dua kondisi saja, yaitu kalau bukan 0 berarti mewakili nilai 1. Nah, apa tujuan jaringan komputer? Kenapa jaringan komputer harus diadakan? Nah, yang pertama, resources sharing. Jadi berbagai resources. Bisa kita mencontohkan begini ya. Dan ini contoh yang paling sering saya sampaikan. Misalnya di dalam satu ruangan. Di dalam satu ruangan ada 10 buah komputer. Ya, 10 buah komputer. Kemudian terdapat sebuah printer. Ya, sebuah printer. Jadi printer ini ditempatkan berdekatan dengan komputer pertama. Nah, masalahnya adalah
bagaimana komputer 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 bisa memakai komputer ini, bisa memakai printer ini tanpa berpindah tempat, ya, tanpa memindahkan komputer itu. Jadi kita misalnya komputer 10 tetap usernya tetap berada di komputer 10, tetapi kalau dia mau ngeprint, maka dia bisa menggunakan dia bisa menggunakan printer yang ada di komputer 1. Nah, seperti itu contoh resource sharing. Jadi komputer 1 membagikan resources yang dia miliki ke komputer-komputer lain yang ada di jaringan. Jadi resources yang dimiliki oleh komputer 1 bisa dipakai oleh komputer-komputer lain yang ada di jaringan. Seperti misalnya hard disknya, ya, jadi file yang ada di hard disk komputer 1 bisa diakses oleh komputer lain. Ya, kalau sekarang mungkin ya seperti teknologi cloud dalam skala yang lebih besar. Di slide ini dicontohkan ya, dalam bentuk staf biro akademik mengirimkan daftar mahasiswa baru ke perpustakaan dalam bentuk printout. Jadi dicetak, kemudian mencetaknya langsung di printer perpustakaan dari komputer biro akademik. Jadi maksud di sini adalah ada file dari biro akademik mau diserahkan ke bagian perpustakaan. Jadi file itu bisa dicetak oleh orang biro akademik dengan menggunakan printer yang ada di perpustakaan, gitu ya. Nah, itu contoh penggunaannya dan masih banyak lain keuntungan kita menggunakan jaringan komputer. Jadi ada istilahnya pembagian sharing peralatan, sharing resources atau sumber daya. Kemudian yang kedua, high reliability atau kehandalan tinggi. Jadi misalnya kita bisa menyediakan sumber-sumber alternatif kapanpun diperlukan. Misalnya pada aplikasi perbankan atau militer, jika salah satu mesin tidak bekerja, maka kinerja organisasi tidak terganggu karena mesin lain mempunyai sumber yang sama. Jadi dia handal. Kalau ada salah satu komputer tidak bekerja, maka tidak jadi masalah karena masih ada komputer lain yang bisa dipakai. Kemudian yang ketiga alasan kenapa menggunakan jaringan, sebab dengan menggunakan jaringan dengan komputer-komputer kecil itu lebih mudah, lebih murah dibandingkan dengan kita menggunakan mainframe. Jadi karena data yang kita ingin kerjakan atau yang ingin kita akses itu bisa disimpan di komputer yang nanti bersifat sebagai server dan itu bisa diakses dari komputer lain. Kita di sini menggunakan sebuah konsep yang namanya client server. Jadi ada server yang melayani komputer-komputer lain yang mengakses data yang dimiliki oleh si server. Itu namanya konsep client server. Kemudian alasan yang keempat kenapa kita menggunakan jaringan adalah dari sisi skalabilitas, yaitu kita bisa meningkatkan kinerja dengan menambahkan komputer server, ya, atau klien tanpa mengganggu kinerja dari komputer lain yang sudah ada. Jadi kita bisa menambahkan pengguna. Jadi kalau misalnya ada satu pekerjaan, kalau stand alone itu berarti hanya bisa menggunakan satu komputer. Kemudian kita terapkan dengan teknologi client server, pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama secara bersamaan oleh beberapa komputer yang tersambung ke teknologi itu, ke jaringan tadi yang menggunakan konsep client server. Sehingga yang tadinya kalau dikerjakan satu orang membutuhkan waktu 1 jam misalnya, dengan menggunakan 5 buah komputer yang dihandle oleh 5 orang, maka yang tadinya 1 jam mungkin bisa menjadi tinggal 10-15 menit pekerjaan bisa selesai. Kemudian yang lainnya adalah medium komunikasi, memungkinkan kerjasama antara orang-orang yang saling berjauhan melalui jaringan komputer untuk bertukar data maupun berkomunikasi. Ya, ini paling banyak kita alami saat ini ya. Kemudian bisa mendapatkan akses, kita bisa mengakses dan mendapatkan informasi dari jarak jauh,
ya. Kemudian komunikasi kita bisa pakai untuk berkomunikasi dari satu orang ke orang lain. Kita bisa mendapatkan hiburan yang interaktif. Ya, kalau dulu ya mahasiswa itu banyak belajar untuk setting di jaringan di tempat kosnya agar supaya mereka bisa bermain game melalui jaringan. Ya, kalau sekarang mungkin tidak perlu karena gamenya lebih banyak berbasis Android. Tapi kalau zaman dulu game-game PC sepertinya lebih enak jika mereka menggunakan atau bermain game dengan menggunakan jaringan yang mereka buat untuk itu. Nah, eh, apa pengaruh atau bagaimana pengaruh jaringan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya kira ini hanyalah sedikit contoh dari berbagai macam eh, apa dari berbagai macam contoh keadaan di mana jaringan itu memudahkan kehidupan kita. Misalnya kondisi cuaca ya. Jadi kita bisa meramalkan kondisi cuaca. Seperti misalnya kalau saya suatu saat saya mau ke pulau sebelah, ya misalnya besok saya bisa membuka aplikasi di Android untuk melihat bagaimana cuaca besok di kota ini misalnya, ya sehingga jam sekian itu hujan misalnya, jam sekian berawan, sehingga saya bisa mengatur perjalanannya kapan saya pergi, kemudian kapan saya balik sehingga tidak kehujanan misalnya. Kemudian kita bisa mendapatkan keadaan lalu lintas di suatu daerah. Jadi misalnya Anda ingin berkendaraan, Anda bisa melihat Google Maps ya. Di Google Maps itu sekarang dengan mudah kita bisa melihat jalur mana yang sementara padat ya. Jalan mana yang jalannya yang banyak kendaraan di situ. Jadi kalau misalnya jalannya masih berwarna hijau, berarti orang atau kendaraan yang ada di jalur itu tidak terlalu banyak, jalurnya lancar. Tapi kalau sudah mulai warna orange atau bahkan merah, berarti itu padat ya. Nanti Anda bisa melihat contoh itu di Google Map ya. Silakan saja nanti buka atau kita coba buka ya Google Map, mudah-mudahan bisa jaringan lancar misalnya ya. Ya seperti ini misalnya ya. Nah, Anda lihat ya, ini adalah contoh bagaimana kondisi jalan di Ternate misalnya ya. Ya misalnya ini ya, Anda lihat di bagian ini ya, ini adalah jalan warna warna coklat atau mungkin orange ya. Di sini ada warna hijau. Nah ini adalah contoh bagaimana kepadatan jalan di sini agak ramai. Nah, di sini dimulai dari mana ini? Dari muka kantor wali kota sampai ke tapak itu masih berwarna hijau. Artinya di situ tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Jadi itu hal-hal seperti itu kita bisa pakai untuk untuk keperluan kita ya. Kemudian selanjutnya contoh lain bagaimana pengaruh jaringan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya bagaimana kita memeriksa saldo di bank. Kita tidak perlu ke bank untuk antri atau kita tidak perlu ke ATM untuk antri untuk hanya sekedar memeriksa saldo atau bahkan membayar tagihan listrik, tagihan telepon dan internet dan segala macam. Ya, itu sudah seperti itu sekarang. Kemudian mengirim dan menerima email, internet phone call ya. Saya kira ini sudah lumrah semua. Kemudian mendapatkan informasi kesehatan ya. Misalnya ingin memantau langkah Anda misalnya setiap hari, berapa langkah yang Anda telah lakukan dalam satu hari. Anda bisa melihat kecenderungannya hari Senin berapa langkah, hari Selasa berapa langkah. Itu kita secara statis itu sudah tersedia semua. Kemudian memposting atau membagikan foto, video, pengalaman dengan teman dan sebagainya melalui jejaring
sosial yang ada ya, itu betul-betul berpengaruh ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Kemudian ternyata dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa ternyata teknologi internet itu membentuk sebuah cara baru ya di dalam berkomunikasi. Yang tadinya kita harus ketemu, sekarang tinggal zaman dulu itu tinggal telepon atau kirim SMS. Sekarang orang sudah jarang menggunakan SMS, tetapi orang lebih menggunakan misalnya menggunakan WhatsApp. Kalau dulu orang menggunakan misalnya untuk mengirim surat misalnya menggunakan pos ya, sekarang cukup menggunakan email ya, dengan dengan metode pengiriman yang lebih cepat ya. Kemudian ada instant messaging. Kalau ini contoh ini masih menggunakan, dulu ada namanya ini Yahoo ya, mungkin anak-anak sekarang tidak mengenal ini ya. Ini namanya Yahoo Messenger ya. Ya, mungkin Anda tidak pernah, mungkin ada banyak di antara Anda yang tidak pernah mendengar Yahoo Messenger ya. Oke, kita lewati saja. Tapi konsepnya sama dengan berkirim pesan melalui Facebook ya. Ada message kalau tidak salah. Kemudian ada blog ya, web blog ya. Orang biasa mengemukakan atau men-share pengalamannya melalui blog. Cuma sekarang sepertinya sudah mulai berkurang. Sekarang orang lebih banyak menggunakan vlog ya, video blog mungkin kepanjangannya seperti itu ya. Kemudian ada wikis ya, Wikipedia contohnya. Kemudian podcasting seperti ini ya, yang sekarang banyak dilaksanakan oleh orang-orang di channel YouTube-nya. Kemudian begitu juga internet sangat berpengaruh kepada cara kita belajar. Kalau dulu ya, misalnya orang full belajar di kelas secara tradisional, kemudian berubah menjadi sistem e-learning dengan menggunakan berbagai macam platform. Maka ketika pandemi sekarang ini, orang-orang dipaksa untuk full menggunakan sistem e-learning ya. Jadi teknologi memang berpengaruh. Ada yang mengatakan bahwa itu mengurangi kos ya, kemudian materinya itu akurat dan segala macam. Pengurangan kos itu biasanya terjadi kepada materi-materi yang memerlukan tools, memerlukan perangkat keras secara kalau misalnya ada 100 orang peserta berarti membutuhkan 100 perangkat keras, tetapi dengan menggunakan sistem e-learning hal tersebut diganti dengan sistem simulasi. Tentu itu mengurangi biaya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengaruh teknologi informasi atau pengaruh jaringan terhadap cara bekerja kita. Nah, di sini bisa lihat bahwa dulu itu data jaringan untuk operasi bisnis hanya digunakan untuk informasi finansial, bagaimana kebiasaan customer misalnya, atau sistem pengejian. Tetapi sekarang teknologi jaringan ini meluas penggunaannya, bahkan sampai di video pun, email, messaging, dan telepon ya. Nah, jadi dari situ maka kita bisa bayangkan bagaimana atau apa yang terjadi jika misalnya tidak ada jaringan yang siap untuk dipakai untuk berkomunikasi ya. Satu hari saja jaringan bermasalah, maka semua orang akan menjadi bingung, menjadi tidak tahu mau bikin apa. Kemudian untuk bagian ini mungkin nanti bisa dibaca saja ya. Untuk
komunikasi melalui jaringan, yang pertama kita harus atau kita membutuhkan dulu itu ya jaringannya. Nah, di sini jaringannya digambarkan dalam bentuk awan, artinya itu bisa bermacam-macam ya, digambarkan dalam bentuk cloud ya. Itu artinya bisa bermacam-macam, medianya bisa bermacam-macam, teknologinya bisa bermacam-macam. Kemudian ada device yang mengirimkan pesan ya, dan ada device untuk menerima pesan. Nah, untuk mengirim pesan melalui jaringan ada 4 elemen yang harus standar ya, yang harus dibuatkan protokolnya. Yang pertama dari si aturan bagaimana pesan itu dikirim. Kemudian bagaimana pesan itu diarahkan atau diberi rute untuk bisa sampai di penerimanya. Kemudian bagaimana jika pesan itu sudah diterima dan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Karena sebelum dikirim pesan itu dirubah menjadi bentuk yang lain. Nanti di sisi penerima pesan yang sudah diubah itu dikembalikan ke bentuk semula. Model seperti itu biasa kita namakan dengan modulasi dan demodulasi. Kemudian format pesan atau format pesan ini adalah kita harus sepakati atau setiap perangkat keras harus sepakat bagaimana format pesan itu dikirim ya, dari satu perangkat ke perangkat lain. Jika tidak ada protokol yang disepakati, maka pesan yang terkirim itu tidak bisa diterjemahkan oleh penerima. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga adalah media. Media yang dipakai untuk menghubungkan antara perangkat yang tersambung ke jaringan. Ya, misalnya media kabel, media udara yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang keempat, perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk bertukar pesan. Nah, perangkat inilah yang kita pakai sehari-hari ya. Bisa berupa smartphone atau komputer, dan pada dasarnya di komputer-komputer tersebut mempunyai mempunyai modul yang biasa kita sebut sebagai modem ya. Modem yaitu alat yang bisa dipakai untuk melakukan modulasi dan demodulasi. Kemudian selanjutnya konvergensi jaringan itu lebih cenderung ke bagaimana perangkat jaringan yang berasal dari platform yang berbeda ya, dari sisi kompatibilitas. Dan ini contoh dulu kenapa misalnya BlackBerry ya, kalau Anda pernah dengar, kenapa BlackBerry itu awalnya booming tapi tiba-tiba hilang, karena mereka mempunyai platform sendiri ya. Tidak sama dengan misalnya smartphone Android, di mana berbagai pabrikan bisa membuat smartphone yang berbeda, tetapi berbeda merek, berbeda device, mereka sepakat menggunakan platform Android yang source-nya terbuka. Beda dengan misalnya BlackBerry tadi. Sehingga smartphone Android itu perkembangannya lebih cepat, dan akhirnya kita tahu bahwa BlackBerry sampai sekarang itu mungkin sudah tidak berkembang lagi. Kemudian untuk struktur jaringan komputer ya, bisa Anda lihat seperti ini gambar ini sudah menggabungkan berbagai perangkat, berbagai media, berbagai model topologi jaringan. Nah, di dalam membuat jaringan tentu dibutuhkan perencanaan yang baik. Nah, untuk merencanakan jaringan yang baik, kita harus memahami perangkat-perangkat yang akan digunakan bagaimana, cara kerjanya, bagaimana teknik atau penggunaan yang tepat. Kemudian kita juga harus bisa
mengetahui bagaimana menciptakan jaringan komputer dengan konektivitas yang tinggi, performa yang baik, kemudian availability yang tinggi, ya. Kemudian untuk struktur jaringan komputer ada namanya device, ya. Ini yang kita pakai sehari-hari, misalnya workstation, laptop, yang mungkin yang saya kasih tanda yang sering-sering kita kita pakai. Ini VoIP, ya. Kemudian ini mungkin pernah kita pakai tanpa kita sadari. Kemudian security kamera dan seterusnya. Kemudian ada alat-alat yang posisinya di antara dua yang posisinya berada di antara device tadi yang kita sebut sebagai intermediary device. Kemudian ada layanan yang diberikan yang sehari-hari kita pakai, yaitu berupa HTTP. Kemudian jaringan juga terdiri daripada media yang menjadi alat untuk mengalirkan data atau mengirimkan data, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Ini adalah contoh jaringan, ya. Ini adalah hub. Ini adalah hub. Ini bisa hub, bisa switch, ya. Kalau ini sepertinya ini adalah router, ya, router. Kalau ini adalah hub, ya. Hub itu ya seperti titik, ya, titik yang mengalirkan data kepada device-device yang tersambung kepada dia tanpa melakukan pengaturan. Jadi, ya, di sini tuh seperti orang berebutan memakainya, ya. Tidak ada pengaturan, berbeda dengan misalnya router. Router itu bisa ada pengaturan yang dipakai. Misalnya kalau mau mengirimkan data dari suatu titik ke titik yang lain, itu melewati jalur mana, itu bisa diatur di router. Ya, ini ada tabel, ini sepertinya tabel perutian kayaknya, ya, kurang jelas. Ini adalah contoh router. Simbolnya ini adalah simbol router, ini adalah simbol hub, ini simbol end user, ya. Untuk klasifikasi jaringan, ini semua nanti Anda akan pelajari di jaringan komputer, bagaimana penentuan alamatnya dan seterusnya, ya. Nanti dipelajari lebih jauh dan lebih mendalam di mata kuliah jaringan komputer. Untuk klasifikasi jaringan, yang pertama kita bisa bedakan berdasarkan letak geografisnya. Ada LAN, local area network, ada WAN, wide area network, kemudian ada internet yang secara global. Kalau berdasarkan model komunikasinya, ada client server, ada peer to peer. Client server itu ada satu server, ya, ini ada satu server. Kemudian ada beberapa klien yang tersambung ke server tersebut. Kalau peer to peer berarti, ya, hanya misalnya ada dua laptop, ya. Saya mengirimkan data dari laptop A ke laptop B, maka saya bisa menggunakan metode peer to peer. Untuk topologi, ya, ada topologi bus, ring mesh, sepertinya dijelaskan nanti di bagian belakang dari slide ini. Untuk LAN, ya, ini adalah contoh pembagian jaringan berdasarkan luas geografisnya. Kalau LAN itu biasanya dalam ruangan atau satu gedung yang kecil, ya, satu area yang kecil dalam satu organisasi yang sama, ya. Nanti yang dipelajari lebih jauh. WAN itu lebih besar lagi, ya. Beberapa LAN digabung menjadi WAN. Misalnya ini satu LAN, ini ada lagi LAN sendiri, kemudian dihubungkan, maka terbentuklah wide area network. Ini adalah penjelasan untuk client server model, ya, nanti Anda pelajari lebih jauh, ya. Ini peer to peer, ya. Ini tadi sudah bagaimana kita menghubungkan dua buah komputer untuk bisa saling share resources. Untuk topologi jaringan ada topologi bus, ya. Topologi bus itu ada satu urat kabel, kemudian klien atau komputer itu seperti, ya, mencantol, ya, langsung di jalur utama tadi. Kalau topologi ring bentuknya lingkaran seperti ini, jadi melingkar. Kemudian ada topologi star. Topologi star itu biasa menggunakan hub di tengah-tengah.
Kemudian setiap komputer terhubung ke hub tersebut. Kemudian ada topologi mesh. Jadi dari topologi mesh adalah setiap komputer yang ada di dalam jaringan terhubung secara langsung ke seluruh komputer yang ada di dalam jaringan. Ya, misalnya ini komputer ini terhubung ke sini, terhubung ke sini, terhubung ke sini, dan terhubung ke sini. Jadi terhubung langsung. Kemudian ada extended star topologi ya. Jadi lebih dikembangkan lagi. Kemudian ada hierarki ya seperti ini. Oke, ini jenis-jenis topologi. Tetapi di dalam mendesain jaringan tentu kita bisa menggabungkan beberapa topologi tergantung dari misalnya struktur bangunannya misalnya ya. Kita lihat bagaimana struktur bangunannya, bagaimana apa ya. Tapi yang paling utama itu struktur bangunan biasanya. Bagaimana struktur bangunan yang ada supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi jaringannya. Ini adalah contoh kembali ya. Contoh jaringan, contoh topologi ya. Ini semua contoh topologi. Oke. Mungkin itu untuk dasar daripada jaringan komputer. Jadi pada kesempatan ini saya hanya membuka wawasan Anda tentang jaringan komputer supaya sebelum masuk ke mata kuliah jaringan komputer paling tidak Anda sudah bisa mempunyai bayangan jaringan komputer itu digunakan untuk apa sebenarnya. Jaringan komputer itu digunakan untuk apa. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas atensinya. Dan di kuis nanti jangan lupa menjawab soal-soal yang diberikan sebelum mengisi absensi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.